Itu di samping itu tuh ada kain menjulur begini nyebrang kayak jembatan. Kainnya tuh warnanya putih. Mas Yosa itu inget banget tadi ngeliatin ke atas nggak ada yang namanya kain itu tuh nggak ada. Tapi ini cuma sepintas doang, terus kan dia begini ngurusin kelilipannya, dibersihin. Setelah matanya udah mulai agak tenang, maksudnya udah nggak gatel-gatel, mungkin udah bersih ya. Mas Yosa tuh coba ngelihat begini lagi, diperhatiin ke atas. Di situ Mas Yosa teriak, dia langsung lari ke belakang, manggil-manggil Hardi. Di. Satu cerita yang datang dari salah satu kawan subscriber di salah satu kota di Jawa Tengah yang nggak mau disebutin kotanya. Namanya Mas Yoga. Mas Yosa. Dia bercerita tentang pengalamannya bermain atau berkunjung ke rumah salah satu teman dekatnya, namanya Mas Hardi. Kebetulan memang ada sesuatu yang menarik atau sesuatu yang berbau-bau klinik di kehidupannya Mas Hardi. Mas Hardi itu terkenal anaknya seorang dukun. Dan sewaktu berkunjung ke rumahnya Mas Hardi tadi, disitulah Mas Yosa itu baru pertama kali mengalami hal-hal yang berbau klinik atau hal-hal supranatural yang benar-benar di luar nalar dia. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Oh iya, satu lagi. Nggak lupa juga, terima kasih buat kawan-kawan yang udah bergabung atau join di membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak. Balik lagi ke ceritanya Mas Yosa tadi. Jadi sekitar tahun 2015, Mas Yosa sama Mas Hardi itu dulunya mereka itu satu kampung. Cuman pada suatu ketika temannya Hardi itu pindah kampung. Ya mungkin latar belakangnya itu kayak bagi-bagi waris gitu ya. Bagi waris orang tuanya siapa Mas Hardi itu, kebagiannya yang di sebelah sana, yang di kampung itu. Jaraknya antara kampungnya Mas Yosa dan Mas Hardi itu kurang lebih sekitar 12 km. Dan waktu itu awalnya sebenarnya yang main atau yang datang dulu itu Mas Hardi. Mengunjungi kampung lamanya di kampungnya Mas Yosa ke situ, main ke rumahnya Mas Yosa. Ngobrol-ngobrol seharian, datang siang baru selesai itu malam gitu, sekitar jam 8 malam. Nah, Hardi itu waktu itu memang gak pakai kendaraan bermotor. Jadi dia dari kampungnya menuju rumah Mas Yosa itu ya naik angkutan umum gitu. Dan setelah pas pulang itu kan dari sorenya memang udah nggak usah pulang di sini aja katanya. Nanti nginep di sinilah, nanti baru besok lagi pulangnya gitu, besok pagi kata Mas Yosa seperti itu. Cuman Mas Hardi itu bilang, aduh nggak bisa, aduh aku harus pulang katanya. Nah di situ Mas Yosa, ya udah gini aja, pulangnya maleman aja, nanti aku anterin kata Mas Yosa seperti itu. Ya udah, akhirnya mereka pun deal. Mas Hardi pulangnya malam dan dianterin sama Mas Yosa. Singkat cerita, kurang lebih sekitar jam 10 malam.
Mas Hardi itu udah minta pulang. Ayo bro, anterin aku pulang. Katanya janji tadi mau nganterin gitu. Ah ogah ah, gitu. Males malam-malam gini. Oh udah janji nggak enak beneran loh. Sebenarnya Mas Yosa itu cuma ngeledekin doang ya. Tapi di situ Mas Hardi itu ngebuka satu hal. Gini bro, aku yang tadi sorry banget aku dipesenin sama bapakku. Aku disuruh nungguin rumah karena bapakku malam ini mau pergi. Nah di situ kan Mas Yosa ya ngerti lah. Bapaknya Mas Hardi itu adalah seorang ahli spiritual begitu, orang pinter lah, atau sama warga sekitar itu disebutnya dukun gitu. Jadi mungkin tugasnya atau kerjaannya itu memang malam-malam, dan Mas Yosa akhirnya ngertiin itu. Ya udah, memang dari awalnya memang niatnya sebenarnya mau nganterin, tapi itu dipecandain gitu doang. Tapi Mas Hardinya ngebuka, katanya bapaknya itu mau keluar rumah. Akhirnya dianterin ke sana pakai motor. Malam-malam jam 10, setengah 11 malam mereka itu baru jalan akhirnya. Jalanan itu udah sepi, nyusurin jalan bener-bener sepi, dan di sepanjang perjalanan ya kayak gitu sempat terlintas kayak obrolan-obrolan yang berbau horor segala macam gitu ya. Ngelewatin spot-spot yang katanya angker, ada kuburan gitu. Kuburannya nggak besar, kecil, tapi memang kuburan itu tuh udah nggak pernah dipakai lagi, dan lokasinya itu di pinggir jalan gitu. Dibahas lagi, bro ada yang berdiri di tengah kuburan gitu. Pas nengok, apaan? Nggak ada. Itu ada pohon kamboja maksudnya. Jadi dibecanda-becandain gitu ya. Akhirnya singkat cerita mereka pun sampai di rumahnya Mas Hardi. Masuk ke dalam kampung, kampungnya juga gelap, masih sepi. Beda dengan kampungnya Mas Yosa. Kampungnya Mas Yosa itu udah deket dengan kayak pusat kotanya. Jadi udah padat ya di sana. Sementara Mas Hardi tadi kampungnya itu masih kegolong yang masih di desanya begitulah. Jadi rumah-rumah itu belum terlalu padat banget. Masih banyak kebun kanan kirinya. Jalanannya juga jalanan udah diaspal. Tapi ya bolong-bolong kayak bekas kena air hujan lah kayak gitu. Akhirnya sampailah mereka di rumahnya Mas Hardi. Rumah yang sebenarnya begini, Mas Yosa itu juga baru pertama kali main ke rumahnya Mas Hardi tadi. Dibilang takjub juga enggak gitu ya. Karena sebenarnya begini. Rumah itu bukan rumah baru, tapi rumah tua yang direstorasi begitulah. Yang kayak udah dikeletekin kulitnya apa semen-semennya, terus nanti di ini lagi kayu-kayunya juga udah digantiin. Tapi ngeliat itu, wah Hardi rumahnya gede juga ya. Rumah kamu gede juga dia. Iya ini rumah lama, cuman dibenerin lagi sama bapak. Oh gitu ya. Oh berarti ini rumah dari ini, masih dari mbah lu gitu. Mbah kamu katanya. Iya bener ini rumah dari mbah. Akhirnya mereka pun masuk. Di sana tuh sepi banget. Sampai akhirnya begini, Mas Yosa, bro mau masuk ke dalam atau mau di teras aja, kata Mas Hardi. Ah di teras aja lah, bentar lagi aku juga mau pulang gitu kan. Iya tapi bentar ya buat anget-anget istirahat dulu, tadi kan lumayan dingin gitu. Bentar lagi ya pulangnya gitu. Oh iya santai-santai, ngabisin sebatang ya bro, biasa ngerokok dulu Mas Yosa di sana di teras. Mas Hardinya itu masuk ke dalam rumah. Nah Mas Hardi keluar bawa minuman, teh anget waktu itu. Udah ngeteh lagi nggak apa-apa buat temen kamu ngerokok kan. Ya udah akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol sejenak. Sampai akhirnya nggak beberapa lama bapaknya Mas Hardi itu keluar. Berbarengan dengan seseorang yang ngejemput lah. Sebenarnya bukan ngejemput sih. Mereka tuh kayak mau pergi bareng, dan itu adalah tetangganya Mas Hardi salah satunya. Ke situ ngampirin, bapaknya keluar, dan di situ bilang ke Mas Hardi, "Di nitip rumah ya, bapak mau cabut dulu, Sa. Nitip rumah ya, kamu tidur sini aja, nggak usah pulang," kata bapaknya. Waduh pak, pulang lah pak lah gitu, udah malam loh, hati-hati loh, ntar ada yang bonceng, kata si bapaknya begitu. Godain ala si bonceng, yang bonceng paling juga Hardi gitu pak. Bapaknya ketawa-tawa, akhirnya udah bapak pergi dulu ya. Akhirnya bapaknya pun pergi keluar sama salah satu tetangganya. Nah di sana mungkin waktu itu kurang lebih sekitar jam 11 lewat ya, jam 11 lewat malam, jam 11 malam lewat begitu maksudnya. Mereka masih ngobrol-ngobrol di sana, rokok belum habis Mas Yosa. Tiba-tiba ada salah satu orang tetangganya Mas Hardi itu nyamper ke situ. Datang ke sana ya ngajakin ngobrol, intinya nimbrung gitu. Itu kebetulan salah satu temennya Mas Hardi juga, teman dekat.
Ya udah, akhirnya ngobrolnya pun diperpanjang di sana. Yang tadinya Mas Yo satu batang mau pulang, ini udah masuk ke batang kedua, batang ketiga. Kok enak ya ngobrolnya ya, sampai dalam hatinya Mas Yosa ini, kayaknya kalau jam segini pulang udah kemalaman ya. Apa iya aku nginep di sini aja gitu. Udahlah begadang di sini aja, pikir Mas Yosa seperti itu. Akhirnya ya udah, satu orang agak malam lagi, setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian datang satu orang lagi, dan malam itu mereka ngobrol di teras di kursi yang mejanya bundar begini, kursi kayu, ada 4 biji. Nah, ngobrol lah mereka di sana, ada 4 orang. Ngobrol nggak jelas, yang diobrolin juga nggak jauh-jauh sebenarnya. Kalau obrolan malam awalnya biasalah, berhubungan dengan aktivitas, dengan hobi. Tapi udah larut, biasanya udah lewat tengah malam, itu udah mulai ngomongin masalah-masalah yang klinik gitu, masalah setan, masalah hantu. Mas Yosa pun juga sebenarnya tertarik. Dia itu bilang gini, aku seumur hidup itu nggak pernah loh ngelihat hantu. Mungkin pernah ya, tapi itu cuman sepintas-sepintas doang, kata Mas Yosa. Wah, Mas, kalau hantu mungkin memang kayak di kota mungkin udah jarang kali, Mas. Bisa jadi seperti itu. Dan ya kata temannya Mas Hardi juga bilang, ya mungkin gak semua orang bisa lihat, Mas. Tapi di sini sih, ya ini juga baru katanya tuh banyak yang ngelihat, Mas. Kalau di kampung-kampung begini kan masih banyak kebun. Nah, spot yang angker itu di sana ditunjukin. Termasuk nanti yang mau dilewatin sama sama Mas Yosa, ada jembatan kecil di situ. Wah, itu katanya kalau udah jam-jam segini, jam 1, jam 2, yang apes di situ ya bakal ditungguin sama kuntilanak, katanya kayak gitu. Wah, di situ Mas Yosa jadi makin ngeper. Ah, ini kayaknya kalau pulang sekarang nggak sehat nih. Ya udahlah begadang aja di sini. Nanti apes-apesnya, parah-parahnya juga aku nginep di rumahnya Hardi aja deh. Pikirnya seperti itu, dan ternyata bener. Kurang lebih sekitar jam 1:30 setelah ngobrol-ngobrol masalah setan kayak gitu ya, rasa takutnya Mas Yosa itu mulai muncul gitu. Mulai ngeliatinya itu mulai kemana-mana kayak gitu, dan memang ada ketakutan untuk pulang lah, minimal kayak gitu. Aduh, ini tadi diceritain ya, aku tahu jembatan ini, jembatan kecil ini. Ada lagi diceritain, nambah lagi, ya udah beneran deh, aku udah fix, aku mau nginep di sini. Sampai akhirnya begini, kayaknya aku nginep di sini deh gitu. Wah, kebeneran kata Mas Hardi itu kayak gitu. Bapakku juga lagi nggak ada. Nah, Mas Hardi itu anak satu-satunya di situ. Ibunya Mas Hardi itu udah nggak ada. Jadi mereka cuma tinggal berdua doang, Mas Hardi sama bapaknya. Di situ Mas Hardi tuh seneng. Ya udah beneran, emang yang ditunggu tuh kayak gini. Udah, kamu sekali-kali nginep di sini gitu. Masa tidur di rumah sendiri mulu, sekali-kali tidur di rumah temen lah, katanya. Iya, siap, tapi paling nanti tidurnya juga bentar gitu. Agak pagian ya tidurnya, katanya kayak gitu. Iya, terserah. Mereka pun masih lanjut ngobrol, kurang lebih sekitar tadi 1:30. 2 temannya Mas Hardi yang orang asli situ, itu pada cabut pamit pulang. Mereka pulang, udah besok mau aktivitas katanya. Mereka tuh rata-rata petani, jadi mungkin butuh tenaga gitu ya untuk besok pagi. Akhirnya mereka pun pulang yang berdua, tinggal Mas Hardi sama Mas Yosa doang. Karena di luar rasanya kok dingin, dan tadinya 4 orang kemudian berkurang cuma tinggal 2 orang, itu rasanya kok lebih serem ya duduk di pelataran rumah situ, di teras rumahnya Mas Hardi. Rumahnya Mas Hardi itu masih tinggi, mungkin kurang lebih sekitar 40 cm dari halaman tanah, di mana di depannya itu ada pohon kelapa 2. Di ujung sana itu ada beberapa pohon-pohon kecil, ada jambu air, ada mangga gitu, dan halamannya cukup luas. Nah, setelah itu baru jalanan kampung. Dari situ ngeliatin keluar ke sana, kok rasanya serem ya. Bayanginnya tuh ada kuntilanak atau pocong yang lewat, kata Mas Yosa seperti itu, karena kepengaruh cerita-cerita tadi. Akhirnya Mas Yosa pun bilang, "Di, masuk aja yuk," katanya. "Ayo masuk aja, dingin di sini," kata Mas Hardi. "Bukannya dingin, takut," katanya, kata Mas Yosa. "Alah, bisa aja. Katanya nggak pernah lihat setan gitu ya, tapi kan takut. Antisipasi supaya nggak ngelihat," kata Mas Yosa. Mereka pun masuk berdua, diberesin semuanya, minuman-minumannya dibawa masuk gitu ya. Pindahlah mereka di ruang tengah, ngegelar tikar begitu, ngegelar karpet.
Di sana tuh bawahnya karena tadi udah direstorasi ya, di bawahnya itu udah pakai keramik semua. Kecuali di bagian dapur. Jadi rumahnya tuh begini. Rumah tua atau rumah lama pada umumnya, mungkin rumah yang dibangun sekitar tahun 50 atau 60-an atau 70-an kali ya. Masuk ke dalam rumah, itu ruang tamu luas, kanan kiri, gabung jadi satu, pintunya kan pintu gede, pintu dua ini ya. Masuk ke dalam, itu ruang tengah lagi, sama kayak ruang tamu begitu. Nah, di sisi dalamnya ruang tengah tadi itu ada 2 kamar. Pintunya tuh ngadepnya ke depan semua. Antara kamar tadi itu ada koridor, pintu lagi, nah ke sana baru bagian dapur, ada buat jemuran, nanti yang buat masak-masak di ujung sana kayak gitu. Ya udah, mereka pun duduk di karpet di sana. Mas Hardi tuh ke belakang. Bro, sini dulu ya, aku mau ke toilet sebentar. Sebentar apa lama, kata Mas Yosa. Bentar aja, emang mau ngapain? Mau boker. Wah, pasti lama, jangan lama-lama gitu. Gila, di sini sendirian. Takut tuh, kata Mas Yosa. Iya. Ya udah gini aja, mau ikut ke sana Pat atau gimana? Enggak, sini aja katanya. Sambil nonton TV waktu itu. Mas Hardi ke belakang ke sana ke toilet. Ditungguin sama Mas Yosa gitu kan. Lihat rumahnya gitu. Jadi atapnya itu belum ditutup, masih kelihatan gentengnya, cuman di gentengnya itu udah ada plastiknya begitu. Liatin gini sambil tiduran kan, sambil lihat TV, capek terus ngeliatnya ke atas ke arah atap. Di sana kok Mas Yosa tuh ngerasa ada sesuatu yang aneh gitu ya. Anehnya tuh berawal dari begini, ini sebenarnya logis aja sih ya. Ada sesuatu yang jatuh kayak debu gitu. Pertama jatuh ke daerah perutnya situ, kerasa di kaos ini apa gitu. Loh, kok banyak ini kayak semen-semen pada runtuh gitu kan. Diliatin sama Mas Yosa ke atas. Mungkin tikus kali ya di atap. Dia lagi jalan kesandung terus ya semennya jadi rontok, jatuh ke perutnya Mas Yosa. Mikirnya kayak gitu, dilogikakan gitu. Udah santai aja. Nonton TV lagi. Ada datang lagi bruduk. Nah, kali ini tuh jatuhnya ke matanya Mas Yosa. Dan akhirnya kan kelilipan gitu kan Mas Yosa, aduh begini, dia sempat bangun di ini ucek gini dulu. Nah, waktu momen ngucek mata yang satu, yang kelilipan tuh cuma satu mata sebelah kanan. Lagi momen ngucek gini, masih disempet-sempetin tuh nengok ke atas gini ya. Apa sih itu tadi? Nah, di situ Mas Yosa baru ngelihat sesuatu yang mungkin udah di luar nalarnya Mas Yosa, udah di luar logikanya Mas Yosa. Dia itu ngelihat ada kain nyebrang dari temboknya, pembatas antara ruang tamu dan ruang tengah, dengan dari ruang tengah yang mau ke belakang. Itu ke atas begini, di tengah-tengahnya, di samping ada kayu begini, namanya kayu apa gitu ya, di rumah itu. Kayu belandar atau apa. Nah, itu di samping itu tuh ada kain menjulur begini nyebrang kayak jembatan. Kainnya tuh warnanya putih. Mas Yosa itu inget banget tadi ngeliatin ke atas nggak ada yang namanya kain itu tuh nggak ada. Tapi ini cuma sepintas doang, terus kan dia begini ngurusin kelilipannya, dibersihin. Setelah matanya udah mulai agak tenang, maksudnya udah nggak gatel-gatel, mungkin udah bersih ya. Mas Yosa tuh coba ngelihat begini lagi, diperhatiin ke atas. Di situ Mas Yosa teriak, dia langsung lari ke belakang, manggil Hardi. Kamu di mana? Di sini. Baru nengok, oh ternyata toiletnya tuh di pojok sana. Langsung lari ke sana, buruan cepetan Kenapa mau gantian, kata Hardi gitu. Enggak, bukan gantian. Gila, serem banget serem banget. Ini mungkin yang namanya setan aku baru ngelihat kali ini. Ntar dulu, tenang dulu, bentar. Cerita aja bro, cerita. Ya kagak enak lah, lu nya masih di dalam gitu, kamu masih di dalam, keluar dulu cepetan, buruan. Akhirnya Mas Hardi pun buruan gitu ya, bersih. Setelah itu Mas Hardi keluar, ngelihat Mas Yosa itu udah pucet gitu. Dia duduk di samping pintunya toilet situ, duduk sambil nunduk begini. Ditanyain, Sa, kamu kenapa gitu, kok kayak gitu, kayak
Orang ketakutan, kenapa? Ada apaan? Abis ngeliat setan? Iya, abis ngeliat setan. Udah, yuk berdiri dulu sini, berdiri. Tenangin dulu, yuk duduk situ. Akhirnya duduk di deket dapur. Di situ ada kursi kecil-kecil 2. Nah, mereka pun duduk di sana. Kenapa bro? Kenapa? Kamu pindah sini, kata Mas Yosa. Aku nggak mau lihat ke dalam, katanya kayak gitu. Ya udah. Akhirnya mereka pun pindah tempat. Nanya Mas Hardi, Sa, kenapa Sa? Kamu ada apaan Sa? Tadi sumpah itu parah banget Di. Aku tadi kelilipan. Aku pikir itu kan tikus kan Di. Iya emang di atas suka ada tikus yang jalan-jalan. Iya, anggap aja itu bener lah itu tikus. Tapi ini yang keduanya nih, aku lagi nonton TV itu jatuh lagi tuh sampai kelilipan nih, mataku masih merah nih. Oh iya, mata kamu merah banget. Itu ada tetes air mata tuh. Nanti dulu, aku mau cerita dulu, aku nggak mau masuk dulu ke situ. Iya emang kenapa? Di dalam itu ada apaan? Kata Mas Hardi nanya. Tadi pas aku ngucek-ngucek mata begini, terus aku sempat ngeliat ke atas gitu kan, mau ngeliat tikusnya atau apa. Ternyata di sana ada kain kain apaan? Pokoknya kain putih begini nyebrang lah gitu, panjang banget. Itu kamu beneran kain atau gimana? Sumpah itu aku udah ngeliatnya tuh sadar dan aku ngeliatnya tuh pakai logika itu nggak masuk logika katanya. Terus gimana? Ya udah aku begini pertama ngeliat kan, aku cek lagi sampai bener-bener udah tenang, udah bersih nih mataku. Aku ngeliat ke atas lagi. Kenapa? Itu di bagian ujung kain itu, yang sana yang deket tembok tengah itu ada kepalanya itu kepala nggak tahu kepala perempuan atau kepala apa kepala bencong atau kepala apa. Maksudnya gimana maksudnya? Sumpah itu serem banget, ada rambutnya, ada kepalanya mungkin itu kuntilanak, tapi kuntilanakku panjang banget kayak gitu dan tidurnya di atas begitu. Itu apaan gitu. Udah tenang aja kata Mas Hardi. Jadi gini udah tenang aja ya. Memang aku belum cerita. Ini sorry banget. Sebenarnya salah satu alasan kenapa aku tuh agak males ngajakin temen-temen buat nginep di sini tuh salah satunya ya masalah-masalah kayak gini Emang kenapa ya? Ya seperti yang kamu alami gitu. Beberapa temanku sebelumnya mereka juga menginap di sini dan mereka itu katanya ya melihat sesuatu yang enggak setan, maksudnya iya ngelihat yang setan itu. Dan salah satu hal yang paling aku bikin aku nggak suka itu mereka saat ngelihat kayak gitu terus nanti dikait-kaitin itu sama bapakku gitu. Itu mungkin itu peliharanya bapaknya Hardi kayak gitu makanya ya sebenarnya itu aku agak males. Tapi jujur aja kalau kamu yang datang aku tuh seneng, soalnya ya kamu salah satu temen deketku gitulah dari dulu, dari kecil gitu. Kalau orang-orang sini nginep di sini tuh aku agak males ya emang kayak gitu sih aku juga tadi ngeliat kayak, tapi beneran aku tuh nggak mikir sama sekali kalau itu tuh berhubungan dengan bapak kamu atau siapa gitu tuh enggak. Ya pokoknya aku ngelihatnya setan aja gitu, udah simple aja gitu. Dan ini baru pertama kali loh aku ngelihat setan kuntilanak panjang seperti itu. Ya itu begitu. Ceritaku belum selesai Oh iya, sorry. Ya tadi kan kamu yang minta aku cerita gitu. Oh iya, ya udah gantian ya, aku cerita dulu nanti kamu lanjutin ceritanya. Ya silakan. Mas Hardi pun cerita. Aku tuh di sini tuh sering sendirian kalau malam. Itu sering banget begini dan boleh dibilang itu aku udah familiar atau hampir kenal semua yang ada di sini. Kenal semua berarti banyak dong di rumah ini banyak yang kamu lihat itu baru satu. Emang ada berapa puluhan, kata Mas Hardi gitu. Ah gila aja, pulang yuk Dik gitu. Balik lagi ke rumahku ke sana yuk, kamu anterin ya gitu. Ya itu nggak praktis lah Udah tanggung aja tuh berapa jam lagi juga udah pagi kan, udah tenang aja di sini. Akhirnya kayak gitu. Jadi gini memang di rumah ini tuh banyak. Aku udah ngomong sama bapakku juga udah ngasih penjelasan. Kalau itu bukan, sama sekali itu bukan punyanya bapakku, tapi itu tadi. Bapakku kan meskipun dukun gitu ya, tapi dia itu lebih kayak nyembuhin gitu
bukan yang dia yang nakal-nakalin atau apa, tapi ya orang yang ngebantuin seperti ini, mirip kayak cerita Pak Ruslan ya, yang ngebantuin seperti ini, orang ada sakit dibantuin kayak gitu. Kan orang namanya sakit kadang nggak semuanya dohir gitu, tapi ada penyakit-penyakit yang dibikin sama orang juga gitu. Dan mereka itu yang pada datang ke sini tuh rata-rata itu bukan punya bapakku. Mereka ya datang ke sini awalnya itu tujuannya tuh nggak baik gitu ya, tapi karena dilawan sama bapak dan mereka itu boleh dibilang kayak bisa dijinakan. Nah, nggak tahu kenapa kata bapaknya mereka kok betah di sini gitu. Bapaknya tuh mau ngusir itu nggak enak katanya kayak gitu. Ya udah biarin aja lah di sini, yang penting jangan ganggu anakku, kata bapaknya. Kata bapakku tuh kayak gitu. Iya, jangan ganggu anaknya, tapi ganggu temannya gitu. Yosanya bilang, Mas Yosa bilang begitu. Mereka pun ketawa berdua, wah gitu. Oh udah nggak takut ya, sekarang udah bisa ketawa kan. Enggak, aku masih takut, kata Mas Yosa. Aku masih takut, tapi udah agak mendingan sih, setidaknya ada penjelasan kayak gitu. Tapi itu beneran jadi itu kuntilanak ya dia? Kayaknya sih iya. Biasanya dia sering mondar-mandir, tapi memang mondar-mandirnya tuh di atap. Itu tadi mungkin lagi tiduran aja kali begitu. Kadang juga suka jalan cuman gitu doang, atau berdiri duduk di itu loh, kayu-kayu itu loh, kayu-kayu Belanda rumah gitu. Wah gila serem banget gitu. Ya kalau baru lihat itu serem kata Hardi, tapi kalau udah biasa ya udah biasa aja gitu. Oh cuman kayak gitu doang, kata Mas Hardi. Wah gila, lu emang keren di. Jadi gimana nih, kita mau di sini aja atau mau masuk, kata Mas Hardi nanya seperti. Ya udah masuk deh, udah kamu udah kan ininya. Udah dari tadi kok, cuman tadi ngabisin rokok gitu, tanggung mau bangun kan gak enak. Sialan, kata Yosa. Ya udah masuk yuk. Akhirnya mereka berdua pun masuk lagi ke dalam. Mas Yosa sambil masuk itu sambil lirik-lirik lihat ke atas. Alhamdulillah udah nggak ada nih, udah ada tuan rumahnya, jadi aman, pikir Mas Yosa seperti itu. Mereka pun melanjutkan ngobrolnya yang belum selesai, ngebahas masalah tadi ya. Nanya-nanya Mas Yosa. Sebenarnya Mas Hardi di situ tuh udah bilang, bro sebenarnya aku tuh udah males lo bahas kayak gituan loh, ntar pada dateng lo. Iya sih. Tapi aku penasaran di, nggak apa-apa wis bentar lagi juga pagi gitu. Kita nggak tidur kan malam ini? Enggak, kita nggak tidur, kata. Terserah, kalau kamu mau tidur ya tidur, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, lagi ngobrol begini, posisinya Mas Yosa itu ngelihatnya ke arah ruang tengah. Sementara Mas Yosa tuh ya berhadap-hadapan ngadep ke sisi pinggir lah, anggap aja seperti itu. Lagi ngomong enak-enak, lagi ngedengerin waktu itu posisinya. Mas Hardi lagi cerita, Mas Yosa ngedengerin, matanya Mas Yosa itu ngadepnya ke arah tengah. Waktu itu ruang tengah itu udah dimatiin, cuman ruang tamu itu masih nyala kayak gitu. Di kamar juga masih nyala, dinyalain semuanya. Lagi asik-asik ngedengerin, matanya kan jelalatan kesana kemari. Nah, di ujung sana, di kamar satunya, mereka itu ngobrol di depan kamar yang satu gitu ya. Nah, ini di kamar yang satunya, yang sebelah sana, itu ada sesuatu yang seolah-olah tuh begini loh, kayak ciluk dari dalam kamar. Ngintip begini terus set gitu lagi, ngintip begini set lagi. Mas Yosa itu udah ngerasa, cuman waktu itu nggak ngerasa takut karena ada Mas Hardi. Jadi udah aku biarin, aku mau lihat itu apaan, sampai akhirnya makhluk tadi tuh nongol terus jalan ke arah belakang, ke belakang rumah sana, bes gitu, tapi nggak ada suara pintu dibuka atau apapun. Nah, sosok yang dilihat sama Mas Yosa waktu itu adalah itu kayak manusia, cuman super gemuk, gendut banget, sampai dagingnya tuh lember-lember. Dan ini yang bikin uniknya itu, mohon maaf ya, mungkin kayak manusia kerdil gitu, yang ukurannya kecil tapi gemuk banget gitu. Itu jalan egot gitu, tuk terus ke belakang sana. Di situ baru aku tadi lihat lagi di, apaan katanya, segini di, oh itu yang gendut ya, Mas Hardi itu udah tahu. Iya kok kamu tahu?
Ya itu udah biasa kok, dia nggak nakal kok, dia cuman kayak gitu bolak-balik gitu aja. Oh ya, ternyata banyak ya dia beneran ya. Iya itu baru 2 kan. Tadi yang kuntilanak sama yang ini, nanti ntar ada loh si itu. Si itu apaan? Bantal guling katanya. Pocong maksudnya. Iya pocong. Pocong ada di sini. Ada 1, 2 gitu. Ah gila lu gila parah lu Mas Yose jadi takut lagi gara-gara diceritain. Sementara gini, Mas Yose itu adalah mengaku mungkin salah satu hantu yang paling kategorinya paling ditakutin itu adalah pocong gitu. Kuntilanak itu kalau misal ngeliat di TV, ngeliat di film itu serem, tapi seremnya biasa aja, nggak sampai masuk ke otak. Tapi begitu ngeliat pocong di film itu bener-bener gitulah kata Mas Yose tuh kayak gitu. Akhirnya apa? Udah mereka tetap lanjut ngobrol di sana, tapi kali ini tuh ngobrolnya tiduran. Mas Yosa tidur di dekat tembok, Mas Hardi tidur yang di bagian sisi ruang tengah sana. Mereka masih ngobrol gitu ya. Mas Yosa tangannya udah begini ngelihat ke atap sana. Ini kalau misal kuntilanaknya nongol lagi gimana, dicuekin aja, dia cuman mondar-mandir bolak-balik doang Kak. Paling nengokin gitu, oh ada orang baru temennya Hardi gitu. Dikeplak gitu kan kepalanya sama Yosa, masih aja bercanda gitu. Iya beneran kayak gitu, santai aja, tenang aja. Mereka tuh nggak ngeganggu, cuman ya kasih ngeliat gitu doang. Dan udah tidur mereka udah sempat ngobrol-ngobrol agak lama juga waktu itu. Dan kali ini tuh jamnya udah jam 3 lewat, udah jam 3 pagi lewat, udah hampir subuh. Mas Yosa itu miringin badan ke arah tembok. Gara-gara itu udah capek, aku mau tidur dulu gitu, nanti bangunin pagi-pagi ya gitu. Katanya nggak mau tidur, tidur bentar ngeliap katanya ngantuk banget kata Mas Yosa. Mas Yosa pun muter badan begini ke arah kanan. Di situ Mas Yosa lompat lagi. Kata-kata ininya ya, jadi yang keluar itu bukan kata-kata doa kayak astagfirullahaladzim atau apa gitu, itu enggak. Tapi yang namanya kata ya itu tadi kayak asu ini itu keluar semua. Lompat gitu, ngelompatin badannya Mas Hardi, gedebuk ke sana. Hardinya kan bangun, Mas Hardi, kenapa sa? Di. Nah, Mas Hardi pun nengok begini, ternyata di sana itu ada sosok pocong. Jadi tempat tidurannya Mas Yosa itu memang masih ada jarak, mungkin sempes kayak untuk 1 orang di sana yang nggak nempel tembok banget. Kayak gitu, begitu nengok ke sini itu ternyata space kosong tadi yang deket tembok itu ditidurin sama sosok pocong di sana. Ininya lompat ke sana, Mas Hardinya nengok begitu. Itu berarti kamu udah lihat gitu, Pak. Si Mas Yosanya lari ke depan ke ruang tamu gara-gara saking takutnya ngelihat itu. Udah binatangnya itu udah keluar semua kesini, diburuan kesini itu sambil teriak-teriak. Mas Hardi mikirnya daripada malu-maluin gitu, ntar tetangga pada bangun, pada denger. Mas Hardinya pun ikut bangun. Kenapa ini parah banget, rumah kamu parah banget, please dipulang sekarang, sumpah aku udah nggak tahan nih, udah katakanlah sekarang mau subuh mau apa, udah aku pokoknya mau pulang sekarang. Yakin kamu mau pulang Sa? Ya aku mau pulang sekarang sendirian gitu. Kagak, dianterin lah gitu, tolong katanya. Udah nanti kalau misalnya udah sampai rumah sana, motorku kamu bawa aja deh, kata Mas Yosa begitu. Udah kamu bawa aja deh, nginepin di sini juga boleh. Yang penting aku pulang please tolong. Udah tolong kayak gitu. Ya udah aku anterin ya gitu. Nanti bentar aku ini dulu ya, aku kasih tahu bapakku dulu gitu, nganterin Yosa. Karena begini gitu. Iya terserah pokoknya. Udah aku minta tolong katanya, kata si Mas Yosa itu memohon banget seperti itu. Sambil ngetik. Tak, nggak berani nelpon, takutnya masih ada apa-apa gitu ya. Setidaknya tuh ngasih kabar, Pak, aku keluar sebentar nganter Yosa ke rumahnya. Soalnya dia udah nggak kuat tidur di sini gitu. Cuman ngasih message seperti itu. Udah, HP pun dikantongin, ayo kita pulang, kata Mas Hardi. Sa, bentar Sa. Kenapa lagi? Tuh lihat tuh di sofa gitu. Nengok begini.
keluar lagi gitu kan, bangsat kayak gitu, itu keluar lagi, ya udah pokoknya binatang-binatangnya keluar lagi. Buruan di, cepetan di, ini rumah nggak bener, kapok gue kesini, gue kapok, gue mau main kesini lagi tapi gue mau di teras doang, gue nggak mau masuk ke dalam. Kalau mau main kesini juga siang, siang juga masih nongol, kata Mas Hardi tuh kayak gitu. Lu parah temen, tapi parah sumpah asli gitu ya, kata si Mas Yose ya. Akhirnya udah cepet di, buruan di pulang, buruan pulang. Akhirnya motornya dikeluarin lagi sana, ter di kamu yang bawa gitu. Oh enggak lah, kamu aja katanya. Ya udah akhirnya udah Mas Yosa pun dianterin sama Mas Hardinya, bonceng lagi Mas Yosa bawa ke sana, pulang ke rumahnya Mas Yosa. Sampai di rumahnya Mas Yosa, udah di, ini motornya kamu bawa aja deh, beneran deh, nginepin di sana juga nggak apa-apa, bawa ke sini ya kalau kamu mau ke sini aja kan. Oke, siap, ya udah makasih, alhamdulillah aku dapat motor gitu. Itu ya, itu kan yang di rumah itu baik-baik gitu. Kalau nggak begini nanti aku nggak dipinjemin motor kayak gini, kata Mas Hardi itu seperti itu bercanda. Wah, ternyata begitu mainan lu di, parah ya, pinter juga katanya. Tapi beneran Dodi, ini pertama kali aku tuh mengalami hal seperti ini, bener-bener ngelihat yang namanya hantu gitu ya, namanya pocong, kuntilanak, itu jelas banget dan durasinya cukup lama. Aku nyadar kalau aku itu ngelihat benda tadi ya, makhluk tadi itu baru kali ini loh di. Ya kamu bayangin, aku tuh hidup setiap hari gitu sama mereka tuh ketemu begituan, tapi ya udah aku tuh udah nggak nganggep yang gimana-gimana, biasa aja. Dan mereka ya juga kayak gitu, mereka tuh sebenarnya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jadi kamu kesana itu sebenarnya nggak digangguin, cuman ya karena kamu lagi apes ya, mungkin kebawa sama energi rumah juga, akhirnya kamu juga bisa ikut ngelihat kayak gitu. Tapi ini aku nggak apa-apa kan di, nggak apa-apa. Dan akhirnya Mas Hardi pun pulang ke sana bawa motornya Mas Yosa. Pagi harinya datang ke situ lagi sama bapaknya. Kurang lebih sekitar jam 10 pagi, Mas Hardi datang, bapaknya datang. Masing-masing pakai motor sendiri-sendiri. Ya, yang tadi Hardi itu pakai motornya Mas Yosa. Sekalian gini, ya aku mau sekalian mau ngembalin motor gitu, sama bapakku tuh mau ketemu sama kamu, katanya begitu. Ya udah sini. Oh ya Pak, gimana? Langsung ditanya sama bapaknya, Hardi semalam gimana? Ya gitu Pak, aku ngeliat begini-begini. Oh ya sudah, nggak apa-apa, sebentar ya. Jadi kayak dibeginiin loh, kayak ditutup mungkin ya, ditutup lagi sama bapaknya Mas Hardi gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Udah nanti kalau main ke sana lagi, insya Allah tenang, nggak ngelihat, katanya kayak gitu. Kemarin lupa gitu, lupa kenapa Pak? Ya lupa belum ditutup gitu, kordennya belum ditutup gitu. Oh begitu ya, pantesan bisa ngelihat ya Pak ya. Iya gitu. Udah nggak apa-apa, nanti kamu main ke sana lagi, nggak ada kok, nggak bisa lihat apa-apa, kata si bapaknya seperti itu. Ya udah, akhirnya bapaknya Mas Hardi sama Mas Hardi pulang. Beberapa minggu kemudian Mas Yosa itu main ke sana lagi. Kali ini selepas maghrib berangkat, dan sebelum Isya itu udah nyampe di sana. Kayak gitu, coba di dalam lagi, ya udah tenang, suasananya tuh beda banget. Di rumah kamu beda di, enggak, sama aja kayak yang dulu, beneran beda loh dari yang dulu. Dulu tuh kesannya gimana ya kayak gitu, kalau sekarang kayaknya lebih enak dipandang, lebih terang gitu. Ya itu mungkin perasaan kamu aja gitu, kamu kan udah nggak bisa lihat yang aneh-aneh gitu, jadi hawa negatifnya tuh nggak kelihatan, kata Mas Hardi seperti itu. Ya udah, akhirnya setelah itu tadi itu bener-bener Mas Yosa itu udah nggak pernah ngelihat apa-apa lagi di rumahnya Mas Hardi. Begitupun di luaran juga kembali normal. Boleh dibilang orang yang sekali-kalinya ngelihat namanya sosok gaib gitu ya, itu di rumahnya Mas Hardi tadi. Sampai sekarang itu udah nggak pernah ngelihat lagi, paling itu tadi cuman kayak sepintas gitu doang. Nah, seperti itu ceritanya dari Mas Yosa dan Mas Hardi. Terima kasih udah berbagi cerita. Mohon maaf kalau misal cara ngebawain ceritanya tuh nggak sempurna gitu. Buat kawan-kawan di rumah juga, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sebesar-besarnya.
Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di Lapak Horor episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.